Hai adik-adik, bertemu lagi pagi ini bersama Kak Lis dan juga nanti ada Kak Santi. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat? Ya, kita mau berdoa, memuji Tuhan dan membaca firman Tuhan. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang dekat pada Tuhan. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita lanjutkan ibadah kita. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, pimpin dan berkati ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Wah, semua hebat, pintar. Berdoa dengan hormat. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Ayo nyanyi. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yuk pakai bahasa Inggrisnya. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Kita sukacita karena Tuhan Yesus dekat dengan kita setiap saat. Hari ini firman Tuhan yang akan kita bacakan diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-12 hingga ke-14. Begini bunyi firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan murid-murid setelah Tuhan Yesus naik ke surga? Ternyata mereka menunggu di Yerusalem. Mereka menunggu penolong yang Tuhan Yesus janjikan akan turun atas mereka, yaitu Roh Kudus atau Roh Tuhan. Adik-adik, apa yang mereka kerjakan di sana? Mereka berdoa bersama-sama. Nah, Tuhan ingin mengingatkan kita semua untuk juga berdoa bersama-sama. Ketika saat ini kita berada di rumah, di tengah keluarga kita berdoa bersama-sama dengan keluarga kita. Ketika kita sendiri, kita juga tetap bisa berdoa. Berdoa itu apa? Berdoa itu berbicara kepada Tuhan. Tapi pada saat yang sama, berdoa juga mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan bisa berbicara melalui firman-Nya, dan firman-Nya itu berbicara di dalam pikiran kita, hati kita, memberikan gambaran, mengingatkan sesuatu kepada kita.
Tuhan berbicara kepada setiap kita anak-anak Tuhan. Adik-adik, seberapa sering adik-adik berdoa? Ingatkah atau sering lupa? Mari kita ingat mulai sekarang. Terus rajin berdoa, semangat berdoa bersama keluarga di rumah. Siapa saja yang berserta kita, kita ajak untuk berdoa. Kita bisa berdoa untuk apa saja. Kita bisa berdoa untuk rumah, keluarga kita, orang tua, saudara, atau kita juga mau berdoa untuk kota kita, negara kita, para dokter yang sekarang sedang mengobati banyak orang sakit. Kita bisa berdoa untuk apa saja dan siapa saja. Kita percaya Tuhan Yesus yang beserta kita, Dia bisa menjawab doa kita. Semua dijawab tepat pada waktunya. Kita perlu bertekun, sepenuh hati berdoa. Mari kita mengadakan mezbah keluarga. Itu kita berkumpul berdoa bersama dengan keluarga. Kalau ada yang lupa kita ingatkan. Ya, dengan sopan, dengan baik. Ayo kita berdoa. Sudah malam, mari berkumpul berdoa bersama. Lalu adik-adik boleh minta izin untuk memimpin doa. Selain kita bicara pada Tuhan, kita mengucap syukur, kita meminta sesuatu, kita menceritakan isi hati kita. Saat berdoa, kita juga perlu mengambil waktu teduh, berdiam sejenak. Dengarkan, terima apa yang Tuhan ingatkan dalam pikiran kita. Mungkin Tuhan mengingatkan kita untuk melakukan sesuatu yang baik yang belum kita kerjakan. Atau Tuhan mungkin mengingatkan kita jika kita bersalah kepada orang lain untuk meminta maaf. Tuhan bisa mengingatkan kita apa saja. Karena setiap saat kita sudah membaca, mendengarkan firman Tuhan yang diceritakan. Dan semua firman itu hidup dalam hati dan pikiran kita. Mari kita coba ya adik-adik, semangat untuk berdoa. Menjadi anak-anak Tuhan yang dekat kepada Tuhan. Berdoa sendiri maupun bersama keluarga. Tuhan berkati. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami. Tuhan tetap dekat kepada setiap kami, anak-anak Tuhan. Tuhan menjaga kami dan Tuhan ingin kami berbicara kepada Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami. Tolong kami Tuhan menjadi anak-anak yang suka berdoa. Sehingga Tuhan selalu ada, nyata, kami rasakan di dalam hati dan di dalam rumah kami. Terima kasih Tuhan, kami sayang pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, kalau di tengah keluarga kita, apa yang bisa kita lakukan adik-adik? Kalau Tuhan Yesus ada di rumah kita, di dalam hati kita, di tengah keluarga kita juga mau dekat sama Tuhan Yesus. Nah, kita mungkin di tengah keluarga ada adik-adik, ada kakak adik atau tidak. Belum ada saudara atau justru ada sepupu-sepupu yang menginap bersama saudara-saudara lainnya. Nah, lalu ada mama. Nah, ini mamanya rambutnya belakangnya ada konde. Nih ada mamanya sebelah sini. Nah, lalu ada papa. Kadang-kadang mungkin kalian tidak bisa bertemu mama papa karena sibuk atau ada lain hal. Mungkin juga ada kakek neneknya. Ini kakeknya. Ini kakeknya. Neneknya mana neneknya? Taram, nenek. Nenek di sini. Nah, di keluarga kita ada banyak orang mungkin ya.
atau keluarga kecil. Nah, kalau kita bersama-sama dengan keluarga kita juga mau semuanya bersama-sama dekat kepada Tuhan. Nah, apa yang dilakukan? Tidak hanya berdiri sendiri-sendiri. Aku nggak mau urusan sama kamu, aku nggak mau ngomong sama papa atau sama mama. Aku sibuk, aku mau main sendiri. Biarkan itu kakek sama nenek sibuk di sana. Aku tidak mau bantu-bantu, aku tidak tanya kabar, aku tidak menyapa pagi-pagi. Oh. Tidak seperti itu. Keluarga tidak sendiri-sendiri, tetapi keluarga bersama-sama. Berkumpul bersama. Seperti ini. Ayo kita berkumpul bersama. Kakek nenek diajak. Semua saling mengasihi, dan jika ada Tuhan Yesus di tengah keluarga kita, maka kita berkumpul bersama. Mungkin kita mau berdoa juga bersama, memuji Tuhan. Makan bersama, iya, karena kita berada di rumah yang sama. Tapi kita juga berdoa bersama. Berdoa bersama. Iya, berdoa bersama. Iya, cucu-cucu berdoa bersama ya. Di rumah tetap berdoa kepada Tuhan Yesus. Ini namanya mezbah doa atau altar keluarga. Ya, kita mau berdoa bersama dengan keluarga. Itu menandakan Tuhan Yesus dekat kepada keluarga kita, kepada masing-masing kita dan satu keluarga. Yuk kita sambil menunggu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan yang sedang menyediakan tempat di sorga bagi kita yang percaya kepadanya. Kita bisa berkumpul bersama, bersekutu bersama. Tuhan Yesus memberkati. Tunggu, Kak. Apa yang didoakan di tengah keluarga kita? Apa yuk? Itu ya Kak, kita berdoa untuk kesehatan, untuk keamanan, untuk Kak boleh berdoa untuk yang di luar keluarga kita juga? Boleh, tentu saja. Aku mau berdoa untuk Bapak Presiden, untuk bangsa negara, untuk dokter-dokter, untuk teman-teman sekolahku yang gak ketemu, untuk banyak Kak, banyak. Aku mau berdoa banyak. Aku mau ngomong aku mau cerita sama mama papa, kakek nenek, sama adikku semua. Aku ajak berdoa. Dadah Kak. Ya, nah itulah adik-adik contohnya kalau kita mau berdoa untuk apa saja banyak sekali yang bisa kita doakan sementara hati kita dekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan adalah Tuhan yang Immanuel. Dia beserta kita. Sekarang waktunya ayat hafalan. Mazmur 34 ayat 6a. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Nah, pakai gerakan ya. Mazmur 34 ayat 6a. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Oke, bisa? Tirukan ya. Mazmur 34 ayat 6. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Yesus
Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Ayo nyanyi. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yuk pakai bahasa Inggrisnya. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Kita sukacita karena Tuhan Yesus dekat dengan kita setiap saat.